Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir untuk memberikan pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan di kesempatan ini kami akan coba membahas materi bagaimana cara kita mendiagnosa sihir yang mengenai seseorang, atau mungkin di antara sobat dan para pemirsa ada yang terkena gangguan dari bangsa jin berupa sihir di dalam dirinya. Nah, sebenarnya berbicara tentang masalah sihir ini ada dua pendapat. Ada yang mempercayai bahwasannya sihir ini adalah sesuatu yang real, yang wakil, yang memang benar terjadi, dan memang bisa seseorang ini terkena gangguan jin melalui perbuatan sihir. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang tidak mempercayai dan meyakini adanya peristiwa sihir di dalam kehidupan seseorang. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran, ini banyak dalil yang menjelaskan tentang sihir. Dalam hadis Nabi juga banyak yang menerangkan tentang peristiwa sihir. Bahkan Rasulullah pun ini memberikan doa-doa tertentu agar kita mampu menghindari dari perbuatan sihir. Bahkan di dalam kitab Alkitab saja atau kitab Injil, ini terdapat ayat-ayat di dalam surat-surat Injil itu yang berbicara tentang masalah tukang sihir, roh-roh jahat, dan lain sebagainya. Yang ini menjadi dasar, yang ini menjadi bukti bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang real, yang nyata, dan bisa terjadi menimpa kepada seseorang. Nah, para sobat dan para pemirsa, gejala orang terkena sihir ini sebetulnya banyak sekali, dan tergantung jenis sihir yang mengenai orang tersebut. Karena gejala yang menimpa seseorang dikenakan sihir ini berbeda-beda. Kalau sihir pelet, nah ini juga reaksinya, gejalanya juga berbeda. Ada sihir yang memisahkan suami istri untuk bercerai, ini juga gejalanya juga berbeda. Ada sihir pendarahan yang dikenakan kepada wanita. Ada sihir yang membuat orang bisa menjadi sakit, atau bahkan orang bisa menjadi gila. Nah, ini juga memiliki gejala-gejala yang berbeda antara sihir yang satu dengan sihir yang lainnya. Nah, kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas gejala secara umum apabila seseorang terkena gangguan dari bangsa jin berupa sihir. Nah, tanda-tanda umum apa saja yang dapat kita rasakan apabila seseorang terkena gangguan sihir? Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mendiagnosa gejala umum apabila seseorang atau bahkan diri kita terkena gangguan dari bangsa jin berupa sihir. Para sobat dan para pemirsa, gejala pertama yang kita bisa mendeteksinya apabila seseorang terkena gangguan sihir
ini diawali dengan sebuah mimpi-mimpi yang buruk. Jadi seseorang yang terkena gangguan sihir ini bermula dari mimpi yang buruk. Sering sekali orang ini mengalami mimpi yang buruk. Seminggu bisa 2-3 kali. Nah, bentuk mimpinya ini kadang-kadang dia dililit oleh seekor ular besar, kemudian dia dipatuk oleh seekor ular besar juga, atau bahkan dia dikejar-kejar oleh anjing berwarna hitam. Karena memang bangsa jin ini sering kali menampakkan atau merubah wujudnya ini kepada kedua jenis binatang tersebut, anjing hitam dan ular. Atau mungkin dia bermimpi buruk dikejar-kejar oleh sosok yang menyeramkan, berwarna hitam, bermata merah, atau mungkin dia dikejar-kejar oleh binatang-binatang lainnya. Ya, intinya ketika orang ini bangun tidur, dia akan merasakan meninggalkan rasa takut, sehingga terkadang ketika dia mimpi buruk ini dia langsung jatuh sakit. Nah, ini ciri yang pertama atau gejala yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang terkena gangguan sihir yang dilakukan oleh bangsa jin ini mengalami sakit di bagian anggota tubuh tertentu. Ya. Nah, jin dalam memberikan gangguan sihir kepada target-target korbannya, ini ada yang melakukan terhadap korban-korbannya itu sampai sakit yang sifatnya permanen. Jadi kalau tangannya jin ini menyakiti tangannya dan dia bersemayam di tangan orang itu, maka ketika digerakkan tidak bisa, bahkan mengalami kelumpuhan. Ada juga yang sifatnya semi permanen. Jadi sakit katakan di bagian tangan, nanti dia berobat, sembuh sesaat, setelah itu dia akan kambuh sakit lagi. Dan itu akan terus berlangsung sampai waktu yang sangat cukup lama. Ketika dibawa ke dokter, diperiksa di dalam dunia medis, dia tidak menemukan jenis penyakit apa yang diderita oleh orang tersebut. Kemudian yang ketiga, cara kita juga mendiagnosa seseorang terkena gangguan dari bangsa jin berupa sihir adalah orang ini akan mengalami gangguan mental. Dia akan mudah gelisah, dia akan mudah resah, dia akan mudah marah. Bahkan ketika diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa, ini orang ini langsung marah, emosionalnya memuncak, yang dia sendiri tidak bisa menguasai rasa gelisahnya itu, rasa tidak tenangnya itu, dan rasa amarahnya. Kemudian juga yang keempat, orang ini akan merasakan hawa atau suhu badannya ini terasa panas. Padahal kalau ditensi, kalau dicek secara medis normal-normal saja, tetapi dia merasakan ada hawa panas yang dirasakan di sekitar tubuhnya ini. Bahkan sekalipun dia di dalam ruangan ber-AC, dia tetap akan merasakan hawa panas tersebut. Jadi AC-nya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada juga kondisi orang terkena santet ini, efeknya akan membuat orang tersebut sulit untuk tidur. Bahkan kemungkinan besar tidak bisa tidur pada saat malam hari. Jadi matanya ini padahal sudah mengantuk tetapi tidak bisa untuk dipejamkan. Ya karena tadi jin-jin ini memberikan gangguan-gangguan kepada orang yang terkena santet tersebut. Kemudian ada lagi gejala lain, orang terkena gangguan sihir ini dilihat dari pandangan matanya. Orang-orang yang terkena sihir ini dia akan mengalami pandangan mata yang kosong. Ini biasanya kondisi yang sudah cukup parah. Jadi tatapan matanya kosong, seakan-akan tidak memiliki ruh, tidak memiliki power, kekuatan.
Dan para sobat, para pemirsa, masih banyak lagi sebetulnya gejala-gejala umum yang dapat kita deteksi sedini mungkin terhadap gangguan-gangguan dari bangsa jin berupa sihir. Dan pada video yang akan datang insya Allah kami akan membahas gejala-gejala sihir pelet, gejala-gejala sihir pendarahan, gejala-gejala sihir orang menjadi gila, gejala-gejala sihir suami istri yang dipisahkan. Insya Allah kami akan bahas dan akan terus memberikan pengetahuan kepada kita semua. Sama beraktivitas, salam sehat, salam bahagia, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.